Ayatnya kok terasa seperti aneh. Habis sholat tidak disuruh zikir lama, tapi disuruh bertebaran ke muka bumi dan untuk mencari rizki karunia Allah. Apa hubungannya dengan sholat latihan muraqabah tadi? Agar perasaan, keyakinan sedang menghadap Allah, diawasi Allah itu dibawa serta dalam ketika bertebaran di muka bumi. Makanya habis Jumatan tuh kalau tiduran masjid itu minimal makro itu. Gitu ya. Itu ayatnya tidak memperbolehkan. Dan ayatnya tidak memperbolehkan. Itu segera. Nah, inilah yang dimaksud supaya keyakinan yang dibina saat sholat, saya ini menghadap Allah, dilihat Allah, dinilai Allah, diawasi Allah ketika sholat, itu segera dibawa serta saat mencari rizki setelah sholat. Lanjutannya, wala zikrullahi akbar. Sholat yang bisa mencegah perbuatan keji mungkar seseorang apabila dia pengaruh zikir itu jauh lebih besar. Maka sholat yang level 2 itu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi sholat yang bisa muraqabah itu adalah sholat yang ketika sholat itu di samping dia sadar. Zikir kan artinya sadar, mengucapkan, ingat, mengucapkan, menyadari, itu arti dari zikir. Nah, orang sholat itu kalau dia khusyuk, artinya dia zikir kepada Allah, sadar dia sedang menghadap Allah. Nah, kalau sering sholat lalu sering merasa begitu, lama-lama kan nempel. Oh, saya ini sedang diawasi Allah, saya sedang di hadapan Allah. Terus saja begitu, dilatih terus. Nah, maka nanti ujungnya di sini. Setelah sholat, ini sebelum lanjut ke muraqabah berikutnya, sejak menghadap kiblat, nanti setelah sholat apa? Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Setelah sholat apa ini? Apabila telah ditunaikan sholat maka nah, ini pentingnya paham bahasa. Huruf sambung itu ada wa dan ada fa. Ada satu lagi apa? Summa. Bedanya fa sama summa apa? Fa mangkat summa kemudian. Ya, bedanya apa? Kalau summa ada jeda waktu. Ada jeda waktu, kalau Fa langsung. fa itu langsung. Dasarnya apa? Dalam Alfiyah Ibnu Malik, al-fa'u lit-tartibi bittisali wa summa lit-tartibi binfisali. Itu kaidah. Kalau ada huruf sambung, huruf ataf itu fa, maka antara yang pertama dan kedua itu langsung segera. Maka ini terjemahannya kurang. Karena itu pakai fa. Fantasiru, bersegeralah bertebaran di muka bumi. Beda kalau summa alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun karena jaraknya antara hidup, antara nunggu di kuburan sampai hari kiamat jaraknya jauh. Maka pakai summa. Nah, menerjemahkan ayat ini, fantashiru, kalau sholat sudah diselesaikan maka segeralah bertebaran di muka bumi. Kenapa tidak setelah sholat kamu zikirlah yang lama? Enggak begitu. Padahal zikir habis sholat itu penting. Tapi ayat ini tidak. Padahal ayat ini adalah ayat sholat Jum'ah. Sebagai induknya sholat. Sholat Jum'ah itu adalah hari yang penuh doa, penuh berkah, penuh segala macam. Tapi ayatnya kok terasa seperti aneh. Habis sholat tidak disuruh zikir lama, tapi disuruh bertebaran ke muka bumi dan untuk mencari rizki karunia Allah. Apa hubungannya dengan sholat latihan muraqabah tadi? Agar perasaan, keyakinan sedang menghadap Allah, diawasi Allah itu dibawa serta dalam ketika bertebaran di muka bumi.
Makanya habis Jumatan kalau tiduran masjid itu minimal makruh itu. Gitu ya. Itu ayatnya tidak memperbolehkan. Ya, ayatnya tidak memperbolehkan. Itu segera. Nah, inilah yang dimaksud supaya keyakinan yang dibina saat sholat, saya ini menghadap Allah, dilihat Allah, dinilai Allah, diawasi Allah ketika sholat, itu segera dibawa serta saat mencari rizki setelah sholat. Kalau orang mencari rizki sembari merasa diawasi Allah, berani tidak sembarangan? Tidak berani. Satu sisi dia semangat karena akan merasa ditolong oleh Allah, sudah sebab tadi sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang habis sholat kemudian setelah sholat dia pesimis, ini berarti tidak yakin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu problem. Tadi saya contohkan, kalau saya mendapatkan jaminan pinjaman ke Kang Dede untuk bayar hutang ke Kang Wahyu, dijamin oleh Kang Dede, saya tenang. Apalagi ini sudah sholat menghadap Allah, minta tolong dan yakin dikabulkan. Loh, kenapa masih ragu-ragu? Gimana letak keimanannya kepada Allah sang penjamin? Padahal trikul itu sangat dihafal. Allahus somad. Gimana letak bergantungnya? Itu betul-betul persoalan iman. Nah, jadi segera bertebaran guru mencari rizki Allah itu, satu, merasa diawasi oleh Allah, tidak berani sembarangan. Tidak mungkin berkata bahwa tidak ada tempat yang tidak diketahui, tidak. Ada kisah statistik menarik. Ada murid 50 orang dikasih oleh gurunya, dikasih oleh gurunya itu. Jadi ada satu murid yang itu kelihatan disayang oleh gurunya. Semua murid yang lain itu iri. Nah, yang lain itu protes. Pak Kiai, kenapa? Kami semua kan murid, tapi Pak Kiai perhatiannya kepada murid yang satu ini kok lebih. Nah, Pak Kiainya nggak mau jawab. Akhirnya apa? Dia nyuruh, coba saya ambilkan pisau, 50 pisau sama 50 burung. Ya, sudah dibagi satu-satu, ditugaskan. Ya, tugas kamu sekarang pergi ke tempat yang sepi, tidak diketahui oleh siapapun, kalimatnya begitu, tidak diketahui oleh siapapun, dan sampai di sana kamu baru boleh potong. Paham ya? Jadi kamu pergi ke satu tempat, cari bebas, potong burung ini, tapi dengan catatan di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Nah, yang 49 balik dalam posisi sudah dipotong, yang satu tidak. Ketika ditanya oleh gurunya, ini semua sudah dipotong, kenapa kamu tidak bisa motong? Iya, saya tidak menemukan tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Karena kalimatnya yang tidak diketahui oleh orang, bukan begitu. Kalimatnya adalah cari tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Itu berarti kan seolah-olah ada tempat yang Allah pun tidak tahu. Nah, satu murid ini sampai ke level itu, saya nggak bisa motong karena dimanapun Allah melihat. Maka ini saya kembalikan dalam posisi hidup. Akhirnya sang kiai mengatakan, kamu paham kenapa murid ini saya istimewakan? Karena dia hatinya hidup, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Inilah yang akan menghasilkan kesolehan-kesolehan. Kalau orang mencari rizki sembari merasa diawasi Allah, berani tidak sembarangan? Tidak berani. Satu sisi dia semangat karena akan merasa ditolong oleh Allah, sudah sebab tadi sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang habis sholat kemudian setelah sholat dia pesimis, ini berarti tidak yakin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu problem. Tadi saya contohkan, kalau saya mendapatkan jaminan pinjaman ke Kang Dede untuk bayar hutang ke Kang Wahyu, dijamin oleh Kang Dede, saya tenang. Apalagi ini sudah sholat menghadap Allah, minta tolong dan yakin dikabulkan. Loh, kenapa masih ragu-ragu? Gimana letak keimanannya kepada Allah sang penjamin? Padahal trikul itu sangat dihafal. Allahus somad. Gimana letak bergantungnya? Itu betul-betul persoalan iman. Nah, jadi segera bertebaran guru mencari rizki Allah itu, satu, merasa diawasi oleh Allah, tidak berani sembarangan. Tidak mungkin berkata bahwa tidak ada tempat yang tidak diketahui, tidak.
Ada kisah sofistik menarik. Ada murid 50 orang dikasih oleh gurunya, dikasih oleh gurunya itu. Jadi ada satu murid yang itu kelihatan disayang oleh gurunya. Semua murid yang lain itu iri. Nah, yang lain itu protes. Pak Kiai, kenapa? Kami semua kan murid, tapi Pak Kiai perhatiannya kepada murid yang satu ini kok lebih. Nah, Pak Kiainya nggak mau jawab. Akhirnya apa? Dia nyuruh, coba saya ambilkan pisau, 50 pisau sama 50 burung. Ya, sudah dibagi satu-satu, ditugaskan. Ya, tugas kamu sekarang pergi ke tempat yang sepi, tidak diketahui oleh siapapun, kalimatnya begitu. Tidak diketahui oleh siapapun, dan sampai di sana kamu baru boleh potong. Paham ya? Jadi kamu pergi ke satu tempat, cari bebas, potong burung ini, tapi dengan catatan di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Nah, yang 49 balik dalam posisi sudah dipotong, yang satu tidak. Ketika ditanya oleh gurunya, ini semua sudah dipotong, kenapa kamu tidak bisa motong? Iya, saya tidak menemukan tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Karena kalimatnya yang tidak diketahui oleh orang, bukan begitu. Kalimatnya adalah cari tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Itu berarti kan seolah-olah ada tempat yang Allah pun tidak tahu. Nah, satu murid ini sampai ke level itu. Saya nggak bisa motong karena dimanapun Allah melihat. Maka ini saya kembalikan dalam posisi hidup. Akhirnya sang kiai mengatakan, kamu paham kenapa murid ini saya istimewakan? Karena dia hatinya hidup, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Inilah yang akan menghasilkan kesolehan. Tidak dipelintir malaikat lehernya. Karena kalau sudah Allahu Akbar, la ilaha, itu makro, tengok kanan kiri. Yang berhak itu hanya imam. Karena apa? Saya sedang siap menghadap Allah. Sekarang begini, kalau Kang Wahyu sebagai kepala sekolah memanggil siswa, sudah di hadapan Pak Wahyu, dia masih gimana kira-kira? Kamu itu hormat sama bapak apa enggak? Coba itu. Kepada murid itu kalau sudah menghadap guru tidak boleh. Yang namanya tengok kanan kiri itu tidak sopan, apalagi menghadap Allah. Sehingga Bapak baca itu praktek ibadahnya para sahabat. Sahabat itu misalnya Abu Bakar kalau sholat, begitu Allahu Akbar sudah seperti tembok, tidak bergerak sama sekali. Dia sadar betul, tidak pantas saya banyak gerak yang tidak penting dalam sholat karena ini menghadap Allah. Sampai seperti itu. Kalau kita sholat sambil gitar biasa. Coba itu. itu betul-betul lah. Bahkan ini kejadian nyata karena ini senior saya juga. Saking kurangnya ilmu, asyhadu an la ilaha illallah, tiba-tiba punggungnya gatal, digaruk pakai tangan kiri, tidak nyampe. Apa ya Pak? Dilukir. Ini kejadian nyata. Karena dia bingung saat itu. Ini kalau saya pakai garuk batal enggak ini? Coba, kalau kejadian begitu Bapak ditanya sama murid, gimana sholat saya? Nah, ini pentingnya namanya, makanya ilmu itu punya kewajiban kita terhadap ilmu itu panjang. M yang pertama mempelajari, M yang kedua memahami. Belajar kalau tidak paham hanya dapat pahala, walaupun itu bagus dan penting, tapi tidak dapat manfaat. Yang ketiga, setelah paham, mendalami. Ilmu itu kalau paham tapi tidak mendalam, gampang lupa. Afatul ilmi an-nisyan, bencananya ilmu itu lupa. Kalau sudah lupa seperti orang nggak pernah sekolah. Maka mendalami. Setelah itu apa? Mengamalkan boleh atau mengevaluasi dulu boleh. Mengamalkan boleh. Setelah itu adalah mengevaluasi. Barangkali ada yang kurang
Karena apa? Ilmu kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang seharusnya dikuasai. Kalau sudah mengevaluasi baru tahu mana kekurangannya. Nah, setelah tahu kekurangannya yang namanya melakukan muhasabah ilmu, baru kemudian yang namanya meningkatkan dan mengembangkan. Itu kewajiban kita terhadap ilmu. Tidak selesai, hadis tentang Ramadan, itu udah biasa. Itu sudah biasa, hadis sudah biasa saya dengar. Padahal fungsi ilmu hadis-hadis itu bukan hanya pengetahuan. Hadis itu memupuk iman sekaligus mengawal amal, menuntun amal. Maka menghadap kiblat kalau sudah sholat, kalau muraqabahnya sudah itu sadar seperti itu. Nah, yang terakhir menghadap kiblat siap melaksanakan sholat. Makanya apa? Setelah takbir yang dibaca apa? Apa doa iftitah yang banyak dipilih? Itu wajib. Boleh. Wajib. Kan ada yang roid, robi, bait dan seterusnya. Akbar kabiro. Dan seterusnya. Kemudian kalau tidak begitu wajah tuh. Itu apa artinya semuanya? Itu adalah menghadap dia memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Sebelum sampai ke sana, Allahu Akbar. Apa itu maknanya? Allah Maha Besar. Termasuk besar kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidupnya manusia. Maka orang yang sholatnya sudah menjadikan media untuk zikrullah dan media pertolongan kepada Allah, maka biasanya tampak pada takbir. Begitu dia takbir Allahu Akbar, seolah-olah persoalan itu tidak ada, karena sudah dikembalikan kepada Allah yang Maha Akbar. Sebesar-besar problem hidup saya, tidak ada apa-apanya dibandingkan akbarnya Allah. Tapi kan tidak mungkin sempat memahami begitu jika takbirnya seperti orang kaget, Allahu Akbar. Tidak mungkin bisa menghadirkan makna muraqabah seperti itu, Allahu Akbar. Itu takbirnya orang kaget. Makanya sunnahnya baca takbiratul ihram itu Allahnya panjang. Allahu Akbar. Itu rahasianya dua, supaya niat dalam hati muncul antara takbir itu, dan yang kedua tadi menghayati makna takbir. Nah, lahirlah tawadu, lahir optimisme, lahir segala macam. Belum lagi nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ini beribadah kepadamu wahai Allah, oleh karena itu saya berhak mendapatkan pertolongan. Mestinya dalam sholat begitu. Kalau ini sholat dikawal dengan iman dan ilmu yang namanya muraqabah. Tapi kalau sholatnya dikawal dengan rencana lain, setelah sholat kemana ya? Kalau begitu, qul huwallahu ahad saja. Jadi panjang pendeknya surat bukan problem hafalan. Sesungguhnya adalah lebih kepada problem tergesa-gesaan. Buktinya apa? Banyak yang hafal surat panjang, tapi kenapa dipilih yang pendek? Coba itu dirasa-rasakan apa sebenarnya yang mendorong? Itu rusuh sholatnya. Bagaimana sholat yang begitu menjadi solusi kehidupan? Makna-makna doa di dalam sholat sudah enggak terhayati lagi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Wahai Allah, ampuni hamba, sayangi hamba, angkat derajat hamba. Yang dimaksud hamba-hamba itu apa? Bacaan yang mana? Aku. Bacaan panjang, Rabbi firli warhamni, itu yang maksudkan saya minta. Tapi kalau karena tergesa-gesa dibaca pendek, Rabbi firli warhamni wajburni, jadinya gimana? Ucapan beda dengan maksud. Kalau Bapak mengajukan permohonan, bunyinya salah, dipenuhi nggak sama Kang Wahyu? Enggak. Ini sudah minta bantuan, mulai salah lagi. Coba rasa-rasakanlah. Kita di depan Allah begitu sembarangan, walaupun dengan justifikasi Allah juga Maha tahu. Lah iya. Tapi justru Allah Maha Murah itu jangan dibikin sembrono.
pada orang yang murah hati masa kita akan sembarangan? Kan enggak. Justru lebih sopan, lebih. Nah, itulah syukur nikmah tamamul khidmah. Nah, inilah kualitas ibadah kita pada umumnya. Ini kalau kita bicara anak ya, itulah kualitas ibadah kita selama ini. Robby Firly sudah hafal sejak kecil, maknanya juga sudah hafal. Tapi kenapa begitu pelaksanaannya lewat begitu saja? Sadar nggak bahwa saat Robby Firly itu sedang berdoa doa yang lengkap? Sementara makna dari sholat secara bahasa adalah doa. Kenapa saat Robby Firly tidak sadar bahwa saya sedang berdoa? Sehingga terburu-buru seperti itu, bacaannya salah. Ya, kembali lagi, pantes problem gak selesai-selesai. Lah, jalan yang Allah berikan tidak dilalui dengan baik. Padahal hafal kata-kata mutiara, mansaro ala darbi wasolat. Siapa yang meniti pada jalannya akan sampai tujuan. Barang siapa yang sholatnya benar akan jadi solusi. Lah kalau sholatnya udah benar, gimana? Ini kadang-kadang kata mutiara hanya hafalan, nggak nyambung dengannya. Nah, itu persoalan, problem betul itu. Inilah yang disebut integrasi dari berbagai ilmu. Makanya akidah, syariah, akhlak itu jadi satu. Perhatikan itu surat Ibrahim ayat 24-25. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama ta'tuti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum. Itu adalah lanjutan secara tafsir tematik dari ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Masuk Islamlah secara kafah. Kafah itu artinya asdin, agama itu isinya 3, ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Nah, ini mestinya dibawa dalam sholat. Itulah sholat yang sudah dengan muraqabah. Kalau sudah begitu, maka kemudian nanti akan sampai. Sehingga setelah sholat segera bertebaran di muka bumi. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Apa itu maknanya qiyaman wa qu'udan? Zikirlah kepada Allah dalam segala keadaan. Apa maksudnya? Supaya muraqabahnya terbawa serta dalam segala keadaan. Kalau muraqabah dalam sholat tadi dibawa dalam setiap keadaan, maka dia akan sadar betul selalu diawasi, dinilai oleh Allah, tidak mungkin mudah berbuat salah. Tidak mungkin gampang bersalah. Kalau ingat hadis Nabi, inna ummati yaqtuna yaumal qiyamah hurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku itu nanti di hari kiamat wajahnya cemerlang seperti wajah umat dan para nabi terdahulu. Kenapa? Karena bekasnya wudhu. Tapi kenapa saat wudhu tidak merasa saya ini sedang mendaftar untuk wajah cemerlang ketika nanti bangkit dari kubur? Padahal berhias di dunia untuk ketemu orang yang belail begitu saja. Nah, kenapa kesadaran itu tidak muncul? Ilmu itu nggak muncul pada saat kita melakukan. Itu artinya beribadah tidak dikawal dengan iman dan ilmu. Nah, padahal muraqabah itu adalah langgengnya iman dan ilmu. Maka ketika wudhu, kesadaran ini sedang membersihkan dosa, ini sedang mencerahkan wajah di hari kiamat. Kalau itu tidak sadar, sekedar sah sholat, wudhunya pasti cepat. Itulah sebabnya, karena wudhu itu punya 2 makna. Makna syariat supaya sholatnya sah, makna hakikat adalah membersihkan dosa. Maka ada 14 adab berwudhu yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Mulai menyentuh air, buka keran. Apa doanya? Apa? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Pernah kita pikirkan, ini kita misalnya ke anak-anak, pernah kita pikirkan seandainya tidak ada air suci, tayamum,
betah berapa lama tayamum? Mau wajah itu berwajah abu-abu karena tayamum terus. Jadi baru menyentuh air itu rasa syukurnya luar biasa. Kembali tadi, Kang siapa? Syarat syukur? Syarat syukur tadi? Iman di hati. Allah akan menjadikan air itu suci. Yang kedua, alhamdulillah dapat air suci. Coba kalau nggak ada air saya harus tayamum. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau berkepanjangan karena nggak ada air suci, wajah kita bisa abu-abu karena tiap 5 waktu kita pakai debu terus. Belum lagi tidak bisa mandi dan lain-lain. Nah, kalau kamu betul-betul bersyukur atas air wudhu suci yang Allah berikan, maka tamamul khidmah, tanda bersyukur menyempurnakan ibadah, berarti menyempurnakan wudhu pada saat itu. Nah, kalau sempurna wudhunya, maka hadis Nabi otomatis akan didapat. Orang yang sempurna wudhunya, dosanya berguguran, berbarengan dengan kocoran air. Orang yang menyempurnakan wudhunya, dia akan cemerlang wajahnya di hari kiamat. Bagaimana kalau wudhu pada saat wudhu itu ingat sadar seperti itu wudhunya tidak berkualitas? Pasti berkualitas. Padahal ilmunya tahu. Kenapa tidak dijalankan? Faktor kolbunya yang tidak hidup. Karena apa? Ilmu itu konsumsi otak. Untung tidak dipelintir malaikat lehernya. Karena kalau sudah Allahu Akbar, la ilaha, itu makro tengok kanan kiri. Yang berhak itu hanya iman. Karena apa? Saya sedang siap menghadap Allah. Sekarang begini, kalau Kang Wahyu sebagai kepala sekolah memanggil siswa, sudah di hadapan Pak Wahyu dia masuk, gimana kira-kira? Kamu itu hormat sama bapak apa enggak? Coba itu. Kepada murid itu kalau sudah menghadap guru tidak boleh. Yang namanya tengok kanan kiri itu tidak sopan. Apalagi menghadap Allah. Sehingga Bapak baca itu praktek ibadahnya para sahabat. Sahabat itu misalnya Abu Bakar kalau sholat, begitu Allahu Akbar sudah seperti tembok, tidak bergerak sama sekali. Dia sadar betul. Tidak pantas saya banyak gerak yang tidak penting dalam sholat karena ini menghadap Allah. Sampai seperti itu. Kalau kita sholat sambil gitar biasa. Coba itu. Itu betul-betul lah. Bahkan ini kejadian nyata karena ini senior saya juga. Saking kurangnya ilmu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba punggungnya gatel. Digaruk pakai tangan kiri tidak nyampe. Apa ya Pak? Dilukir. Ini kejadian nyata. Karena dia bingung saat itu. Ini kalau saya pakai garuk batal enggak ini? Ini dilukir. Coba. Kalau kejadian begitu Bapak ditanya sama murid, gimana sholat saya? Nah, ini pentingnya namanya, makanya ilmu itu punya kewajiban kita terhadap ilmu itu panjang. M yang pertama mempelajari, M yang kedua memahami. Belajar kalau tidak paham hanya dapat pahala walaupun itu bagus dan penting tapi tidak dapat manfaat. Yang ketiga, setelah paham mendalami. Ilmu itu kalau paham tapi tidak mendalam gampang lupa. Afatul ilmi an-nisyan, bencananya ilmu itu lupa. Kalau sudah lupa seperti orang nggak pernah sekolah. Maka mendalami. Setelah itu apa? Mengamalkan boleh atau mengevaluasi dulu boleh. Mengamalkan boleh. Setelah itu adalah mengevaluasi. Barangkali ada yang kurang. Karena apa? Ilmu kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang seharusnya dikuasai. Kalau sudah mengevaluasi baru tahu mana kekurangannya. Nah, setelah tahu kekurangannya yang namanya melakukan muhasabah ilmu, baru kemudian yang namanya meningkatkan dan mengembangkan. Itu kewajiban kita terhadap ilmu.
tidak selesai. Hadis tentang Ramadan, itu udah biasa. Itu sudah biasa, hadis sudah biasa saya dengar. Padahal fungsi ilmu hadis-hadis itu bukan hanya pengetahuan. Hadis itu memupuk iman sekaligus mengawal amal, menuntun amal. Maka menghadap kiblat kalau sudah sholat, kalau muraqabahnya sudah itu sadar seperti itu. Nah, yang terakhir menghadap kiblat, siap melaksanakan sholat. Makanya apa? Setelah takbir yang dibaca apa? Apa doa iftitah yang banyak dipilih? Itu wajib. Boleh. Kan ada yang ro'id, robi, ba'id dan seterusnya. Akbar kabir. Dan seterusnya. Kemudian kalau tidak begitu wajah itu apa artinya semuanya? Itu adalah menghadap dia memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Sebelum sampai ke sana, Allahu Akbar. Apa itu maknanya? Allah Maha Besar. Termasuk besar kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidupnya manusia. Maka orang yang sholatnya sudah menjadikan media untuk zikrullah dan media pertolongan kepada Allah, maka biasanya tampak pada takbir. Begitu dia takbir Allahu Akbar, seolah-olah persoalan itu tidak ada, karena sudah dikembalikan kepada Allah yang Maha Akbar. Sebesar-besar problem hidup saya, tidak ada apa-apanya dibandingkan akbarnya Allah. Tapi kan tidak mungkin sempat memahami begitu jika takbirnya seperti orang kaget, Allahu Akbar. Tidak mungkin bisa menghadirkan makna muraqabah seperti itu, Allahu Akbar. Itu takbirnya orang kaget. Makanya sunnahnya baca takbiratul ihram itu Allahnya panjang, Allahu Akbar. Itu rahasianya dua, supaya niat dalam hati muncul antara takbir itu, dan yang kedua tadi menghayati makna takbir. Nah, lahirlah tawadu, lahir optimisme, lahir segala macam. Belum lagi nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ini beribadah kepadamu wahai Allah, oleh karena itu saya berhak mendapatkan pertolongan. Mestinya dalam sholat begitu. Kalau ini sholat dikawal dengan iman dan ilmu yang namanya muraqabah. Tapi kalau sholatnya dikawal dengan rencana lain, setelah sholat kemana ya? Kalau begitu qul huwallahu ahad saja. Jadi panjang pendeknya surat bukan problem hafalan. Sesungguhnya adalah lebih kepada problem tergesa-gesaan. Buktinya apa? Banyak yang hafal surat panjang, tapi kenapa dipilih yang pendek? Coba itu dirasa-rasakan apa sebenarnya yang mendorong. Itu rusuh sholatnya. Bagaimana sholat yang begitu menjadi solusi kehidupan? Makna-makna doa di dalam sholat sudah enggak terhayati lagi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Wahai Allah, ampuni hamba, sayangi hamba, angkat derajat hamba. Yang dimaksud hamba-hamba itu apa? Bacaan yang mana? Aku. Bacaan panjang, Rabbi firli warhamni, itu yang maksudkan saya minta. Tapi kalau karena tergesa-gesa dibaca pendek, Rabbi firli warhamni wajburni, jadinya gimana? Ucapan beda dengan maksud. Kalau Bapak mengajukan permohonan, bunyinya salah, dipenuhi nggak sama Kang Wahyu? Ini sudah minta bantuan, mulai salah lagi. Coba rasa-rasakanlah. Kita di depan Allah begitu sembarangan, walaupun dengan justifikasi Allah juga Maha tahu. Lah iya. Tapi justru Allah Maha Murah itu jangan dibikin sembrono. Pada orang yang murah hati, masa kita akan sembarangan? Kan enggak. Justru lebih sopan, lebih. Nah, itulah syukur nikmah tamamul khidmah. Nah, inilah kualitas ibadah kita pada umumnya. Ini kalau kita bicara anak ya, itulah kualitas ibadah kita selama ini. Rabbi Firli sudah hafal sejak kecil, maknanya juga sudah hafal,
Tapi kenapa begitu pelaksanaannya lewat begitu saja? Sadar nggak bahwa saat Robbi Firli itu sedang berdoa doa yang lengkap. Sementara makna dari sholat secara bahasa adalah doa. Kenapa saat Robbi Firli tidak sadar bahwa saya sedang berdoa? Sehingga terburu-buru seperti itu, bacaannya salah. Ya, kembali lagi, pantes problem gak selesai-selesai. Lah, jalan yang Allah berikan tidak dilalui dengan baik. Padahal hafal kata-kata mutiara, mansaro ala darbi wasolat. Siapa yang meniti pada jalannya akan sampai tujuan. Barang siapa yang sholatnya benar akan jadi solusi. Lah kalau sholatnya udah benar, gimana? Ini kadang-kadang kata mutiara hanya hafalan nggak nyambung dengan yang, nah itu persoalan, problem betul itu. Inilah yang disebut integrasi dari berbagai ilmu. Makanya akidah, syariah, akhlak itu jadi satu. Perhatikan itu surat Ibrahim ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama taqtuti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum. Itu adalah lanjutan secara tafsir tematik dari ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Masuk Islamlah secara kafah. Kafah itu artinya asdin, agama itu isinya 3, ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Nah, ini mestinya dibawa dalam sholat. Itulah sholat yang sudah dengan muraqabah. Kalau sudah begitu, maka kemudian nanti akan sampai sehingga setelah sholat segera bertebaran di muka bumi. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Apa itu maknanya qiyaman wa qu'udan? Zikirlah kepada Allah dalam segala keadaan. Apa maksudnya? Supaya muraqabahnya terbawa serta dalam segala keadaan. Kalau muraqabah dalam sholat tadi dibawa dalam setiap keadaan, maka dia akan sadar betul selalu diawasi, dinilai oleh Allah, tidak mungkin mudah berbuat salah. Tidak mungkin gampang berbuat salah. Wala dzikrullahi akbar. Sholat yang bisa mencegah perbuatan keji mungkar seseorang apabila dia pengaruh zikir itu jauh lebih besar. Maka sholat yang level 2 itu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi sholat yang bisa muraqabah itu adalah sholat yang ketika sholat itu di samping dia sadar. Zikir kan artinya sadar, mengucapkan, ingat, mengucapkan, menyadari, itu arti dari zikir. Nah, orang sholat itu kalau dia khusyuk, artinya dia zikir kepada Allah, sadar dia sedang menghadap Allah. Nah, kalau sering sholat lalu sering merasa begitu, lama-lama kan nempel. Oh, saya ini sedang diawasi Allah, saya sedang di hadapan Allah. Terus saja begitu, dilatih terus. Nah, maka nanti ujungnya di sini. Setelah sholat, ini sebelum lanjut ke muraqabah berikutnya, sejak menghadap kiblat, nanti setelah sholat apa? Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Setelah sholat apa ini? Apabila telah diturunkan sholat maka berdoa. Nah, ini pentingnya paham bahasa. Huruf sambung itu ada wa dan ada fa. Ada satu lagi apa? Summa. Bedanya fa sama summa apa? Fa mangkat, summa kemudian. Ya, bedanya apa? Kalau summa ada jeda waktu. Ada jeda waktu, kalau Fa langsung. fa itu langsung.
Dasarnya apa? Dalam Alfiyah Ibnu Malik, al-fa'u lit-tartibi bittisali wa summa lit-tartibi binfisali. Itu kaidah. Kalau ada huruf sambung, huruf ataf itu fa, maka antara yang pertama dan kedua itu langsung segera. Maka ini terjemahannya kurang. Karena itu pakai fa. Fantasiru, bersegeralah bertebaran di muka bumi. Beda kalau summa alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Karena jaraknya antara hidup, antara nunggu di kuburan sampai hari kiamat jaraknya jauh. Maka pakai summa. Nah, menerjemahkan ayat ini, fantasiru, kalau sholat sudah diselesaikan maka segeralah bertebaran di muka bumi. Kenapa tidak setelah sholat kamu zikirlah yang lama? Enggak begitu. Iya, iya. Padahal zikir habis sholat itu penting. Tapi ayat ini tidak. Padahal ayat ini adalah ayat sholat Jum'ah. Sebagai induknya sholat. Sholat Jum'ah itu adalah hari yang penuh doa, penuh berkah, penuh segala macam. Tapi ayatnya kok terasa seperti aneh. Habis sholat tidak disuruh zikir lama, tapi disuruh bertebaran ke muka bumi dan untuk mencari rizki karunia Allah. Apa hubungannya dengan sholat latihan muraqabah tadi? Agar perasaan, keyakinan sedang menghadap Allah, diawasi Allah itu dibawa serta dalam ketika bertebaran di muka bumi. Makanya habis Jumatan tuh kalau tiduran masjid itu minimal makro itu. Gitu ya. Itu ayatnya nggak memperbolehkan. Ya, ayatnya nggak memperbolehkan. Itu segera. Nah, inilah yang dimaksud supaya keyakinan yang dibina saat sholat, saya ini menghadap Allah, dilihat Allah, dinilai Allah, diawasi Allah ketika sholat, itu segera dibawa serta saat mencari rizki setelah sholat. Kalau orang mencari rizki sembari merasa diawasi Allah, berani tidak sembarangan? Tidak berani. Satu sisi dia semangat karena akan merasa ditolong oleh Allah. Sudah sebab tadi sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang habis sholat kemudian setelah sholat dia pesimis, ini berarti tidak yakin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu problem. Tadi saya contohkan, kalau saya mendapatkan jaminan pinjaman ke Kang Dede untuk bayar hutang ke Kang Wahyu, dijamin oleh Kang Dede, saya tenang. Apalagi ini sudah sholat menghadap Allah, minta tolong dan yakin dikabulkan. Loh, kenapa masih ragu-ragu? Gimana letak keimanannya kepada Allah sang penjamin? Padahal trikul itu sangat dihafal. Allahus somad. Gimana letak bergantungnya? Itu betul-betul persoalan iman. Nah, jadi segera bertebaran guru mencari rizki Allah itu, satu, merasa diawasi oleh Allah, tidak berani sembarangan. Tidak mungkin berkata bahwa tidak ada tempat yang tidak diketahui, tidak. Ada kisah sofistik menarik. Ada murid 50 orang dikasih oleh gurunya, dikasih oleh gurunya itu. Jadi ada satu murid yang itu kelihatan disayang oleh gurunya. Semua murid yang lain itu iri. Nah, yang lain itu protes. Pak Kiai, kenapa? Kami semua kan murid, tapi Pak Kiai perhatiannya kepada murid yang satu ini kok lebih. Nah, Pak Kiainya nggak mau jawab. Akhirnya apa? Dia nyuruh, coba saya ambilkan pisau, 50 pisau sama 50 burung. Sudah dibagi satu-satu, ditugaskan. Ya, tugas kamu sekarang pergi ke tempat yang sepi, tidak diketahui oleh siapapun, kalimatnya begitu, tidak diketahui oleh siapapun, dan sampai di sana kamu baru boleh potong. Paham ya? Jadi kamu pergi ke satu tempat, cari bebas, potong burung ini, tapi dengan catatan di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Nah, yang 49 balik dalam posisi sudah dipotong, yang satu tidak. Ketika ditanya oleh gurunya, ini semua sudah dipotong, kenapa kamu tidak bisa motong? Iya, saya tidak menemukan tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Karena kalimatnya
yang tidak diketahui oleh orang, bukan begitu. Kalimatnya adalah cari tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Itu berarti kan seolah-olah ada tempat yang Allah pun tidak tahu. Nah, satu murid ini sampai ke level itu, saya nggak bisa motong karena dimanapun Allah melihat. Maka ini saya kembalikan dalam posisi hidup. Akhirnya sang kiai mengatakan, kamu paham kenapa murid ini saya istimewakan? Karena dia hatinya hidup, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Inilah yang akan menghasilkan kesolehan-kesolehan. Bisa di sholat melalui desa Wanayasa. Ragu nun karena kesimpulannya ya lawas dilawas itu sudah masjid Al-Jihad masjid yang hari makan imam apa namun begitu mudah-mudahan masih ada nama insya Allah ya, mudah-mudahan kurang niat bismillahirrahmanirrahim silaturahmi ini kita pada dari berasnya kali karena masjid Al-Jihad masjid kecamatan Pakuannya pokoknya masjid akan bisa dikamakan desa lain itu ada masjid kami yang tapi maka itu mana dicari di proses antara kita jadi masjid Jami desa Wanayasa kena ayat desa Wanayasa. Saudara-saudaraku, ini lagi rapat persiapan Ramadan dari seluruh masjid yang ada di Kecamatan Wanayasa. Ini perwakilan DKM dari seluruh masjid yang ada di Kecamatan Wanayasa, biar sama waktu mengumandangkan azan waktu berbuka puasanya. Mohon sampai bahas. Double. Imsak mah batas hati-hati. Ya, jadi puasana mami karena tina biji fajar teh. Nah, imsak mah batas hati-hati. Kartosna upami tos imsak kurang mesti yang ngarokok, sebentar teh adan nya batal puasana da orang itu mah. Karena dan memang puasa teh tina subuh. Jadi kalau sekarang subuh oke kan jadi kemungkinan hati-hati subuh oke nya. Jadi waktu ada sebutnya datang waktu sebutnya kondisi setelah nanti 2 menit. Jadi jangan hati-hati melaksanakan sholat subuh misi dan sholat di luar waktunya kan kesanggunan gitu. Jadi kami ngomong ada subuh kurang musiknya kalau nilai kok kalau jadi dari sama 10 menit sekarang subuh ini kecuali supaya malam
kan di ada alda. kalau udah kan musola masjid itu pesantren. Ya. Nah, kita sok buat dirinya, Bre. Cuma apa ya? Aku masuk itu kan ke kali terlaku. Upami jangan benar karena Masih ada. Kami dah. Pasti. pasti benar tidak jangan benar. TV-nya. Ya, memang dia, ya ini karena memang dianya di ambil langsung condong Masjid Maya di sekitar Wanayasa nya mengacu radio. Iya, tapi maksudnya dia yang berarti al-jihad sok kamana heula ngaeukeun maka orang mengikuti Jadi karena Ari upami al-jihad mah tina ieu Pak. Tina HP. Tina HP lokasi pan. Mohon nyata mah masing-masing kasakan dinya tapi al-jihad gaduh keputusan bahwa tajamna ieu urang samikeun dengan bieu Ya tadi sampaikan dah. Tos Pak. ya tosnya Sok Pak, kali ini dan ke kuping teh sebenarnya tapi acuan urang ge aya bisi kerjaan teu kuping. saya tahu mohon Maka kepastian jadwal ge mangga we umpamina swakosna mah nya nonton al-jihad nanti misalkan ruksak ya. Nya pas bisa teh pada halo-halo teh mudah-mudahan sampai bisa kan buka ayo we. lawan kendele adanya kebesekan heula. Zaman ini masyaallah ada jam 5. mohon jadi karena jamna masana hari kapuping teu mah itu mah teh jadi acuan namun kurang akurkeun di jamna salah video jamna Mulai hari pesantrenan gitu nya. Karena dia berarti dia tahu jawab betul-betul. Awas ya. Orang yang hati-hati. Pilih dia aman lagi di rumah sama. Iya iya. Sok, ieu mah urang di awal we sana. Mangga gitu. Mangga jadi Jam 6 sareng gitu. Samerek sapabrik. Ari-ari kirang mah mau sarapan upami langkung mah Upami langkung mah kalau betna nya kan aya buka mah sunat diburu-burukeun. Ya, Biasa sih hari buka memang sok buru. Karena buru-buru ayo buka mana. nya beli nu ada kan anu ada make sunat diburu-burukeun ada abatala juga. Terus ada gitu. bakal soal sini. we gitu ulah sabar. Nah, karena dia moal nangok sirine dia mana. Ayo nama itu. Balik kieu banyak buka kuruna adan mah sirine mah kanggo Imsak. salah sama ada mohon. yang ada teh Mohon itu insyaallah seketika lah. Jadi enggak batalan ya. kamu ke S2 sama Supaya sampai dah. Insyaallah. Memang cecek gantiannya Nalina ngarkos mah hitungan detik ieu. Ya, sok aya deui teh. Ya kita aya teh. Nah, jadi itu waktu angka pakos antaranya ya abis ya nunggu aja wakos waktu ngageringkeun setengah kilo jam 3 jam 2 nah Iya, Pak. Mohon aya ngageringkeun mah. Mangga kan ulah kieu tempo wengi teuing ulah akan diun. Nah, urang teh tinggal waktu kabeh Bapak ulah batur tahajud tapi ieu tarik naon teh Siomay. Ada salah apa ieu di satina kumaha Pak. Aya ngageringkeun kan aya Ngageringkeun teh jam 10-nya. Setengah tilu. Setengah tilu. Gimana tuh upami setengah 3 ngageungkeun tapi terus kita teh diremeh heula. Maksudna ulah para interaksi pilih nang di bumi hayang hadir pilih bergabung gitu. Tangkit terus sampai sekitar jam 3. Jam tilu nya panginten. Jam tilu panginten nyata kaset setengah jam eta para rata-rata. Pilih ulah upaya. Terus naon ka buka setengah tilu terus yang ngawas 5 menit harunya beli anu buka terus dicinta haji kan karena konsen teh kurang ya. Dan pilih itu ya. Ya mau bakar dah ya. Ini jam 3 kita jam setengah 2 sama gitu. nah itu mah nyata nu mabe kalau yogi eta teh nanti dia nu biasa sok Tapi dah jam 3 oge cekap dah. Mana dibikin kuliah. Tapi jam 3.
Kita belajar. Berapa menit datang anu di Paling 5 menit ya. Sangat tilu teh jantan ngageuingkeun bilih bade nu tahajud sakantenan gitu. Tabilina anu ngageuingkeun bade tahajud di dieu. Itu mana bae timit salam dulu ka resetel mun setiap subuhnya. Kali 5 menit. Mangga ieu mah dari aldi hadalan magribna itu di samping ngageuingkeun abah kada gimana? Masing-masing masjid ya sama tergantung ngageuingkeun kan maksudna teh ngageuingkeun ulah awal teh sehingga ngaganggu cuma ngageuingkeun jam 2 setengah 3 mah teh salat patokan lah nyana ka dieu we itulah Rumah teh setengah 3 pada tilu. Dilaku pada rumah kopinya mah atasnya sok setengah 3 gitu. Pilih biasa setengah 3 ya. Biasa setengah tilu heula ngawaknya ngageuingkeun jantan jam 3 name ngawitan ieu. Mun biasa opat heula karena ieu we dengan Nah, ya tadi anu protes kunaon tadi ajaran mah kaset wae kerajaan. Ari kakuping nanti lamun lalempatnya, kami lalempat mengawas sanes kaset nya lalempat kakuping nanti pernah ganggu urang teh kami nanti pakai. Tapi kami kaset kan teu ngaganggu. tah eta Pak. Da bacaan anu leres gitu. Upami bacaan aya kelepatan teh, jadi urang teh kesulitan kadang-kadang memerhatikan eta. Kapunggur ge apa aja ka anu usul. Ya, an kitu dia waras teh. Pokoknya sanam ngabantos kana anggaji nah cerita naon lagi aya urang ge mah aya sanam teh nya eta lepas ya sok diskusi naon deui ya pemikiran sebagai mah ngobrol mudah-mudahan kurang dina waktosna terutama pamitios berarti di Salasa Ngawitan saum. di Salasa insyaallah di hati hati saya kultur dari kultur terbatas kajian ayat kajian dinten dalam malam ahad pasangan pas pada tarawih kelas bikin balon tulis materi balon tulis ada Pak Ustadz Jadi terus Pak Ustadz Jadi Pak Gunawan terus tarawih hanya malam ahad malam Kudus hari kan biasa ya foto kan tarawih terasa tadarus dari emang benar kan tiga waktu masing-masing sok maka kayaknya mas terus aya deui untuk ngobrolna ada dua kata takor dapat takor mana sok saya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atap gua channel hadir. Iya channel Ustadz Wahid Ustadz Wahid channel subrek. Hari Minggu biasanya ya kegiatan keluarga Ustadz Didi ini sudah ke bawah Ustadz Didi menuju kegiatan Haji Ondir yang dihubungi insya Allah dan ibadahnya itu dekat kapurnya kita bagi mengenai akhirnya
Nu intina mah esa simkuring pembuka mangga salajengna keur dibikin ku bidang kubudia coba Ustaz Saifullah kanggo persiapan 5 ya Ramadan dah eta mah suka menina sadayana pada harus kita sebelum misalnya menjadi pokok itu kayak pada lamian pada ketikanya ada etika mah biasa kita dilakukan pada ayat di mahajakeun kita pakai di mahajakeun kegiatan anu direncanakeun kanggo imam tarawih kahiji Ustaz Didi Ustaz Didi kedua JJ Nurani ketiga Ustaz Abdi